Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat ya, baik secara fisik maupun mental. Kali ini kami dari mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Malang akan membahas tentang stres akademik di masa pandemi COVID-19. Yaps, saat ini di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lebih dari 800 juta siswa maupun mahasiswa melakukan pembelajaran di rumah sebagai dampak yang ditimbulkan akibat dari pandemi COVID-19. Proses pembelajaran ini mungkin memiliki kelebihan dalam penerapannya, tapi tak sedikit pula kendala yang muncul, misalnya sakit kepala, keluhan mata, akibat sering menatap layar saat proses belajar, jaringan yang tidak stabil, paket internet yang cepat habis, melakukan kewajiban di rumah, tugas yang menumpuk, dan banyak lagi. Terutama berbagai tuntutan akademik yang harus diselesaikan oleh siswa maupun mahasiswa hingga hal ini justru malah menyebabkan mereka mengalami stres. Proses pembelajaran daring dengan menggunakan media online dirasa lebih melelahkan dan membosankan karena kurangnya interaksi langsung antara pengajar dan siswanya jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Nah, perubahan yang cukup besar ini jika tidak diimbangi dengan kemampuan untuk beradaptasi, maka akan mengakibatkan kejenuhan bagi banyak siswa dan mahasiswa yang akhirnya membuat mereka merasa stres. Kemudian, adanya tekanan-tekanan yang terjadi di dalam diri siswa maupun mahasiswa yang disebabkan oleh persaingan maupun tuntutan akademik inilah yang disebut dengan stres akademik. Stres akademik ini muncul ketika harapan untuk meraih prestasi akademik meningkat, baik dari orang tua, guru, pengajar maupun teman sebayanya. Namun harapan tersebut sering tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga hal ini menimbulkan tekanan psikologis yang akhirnya justru malah dapat mempengaruhi pencapaian prestasi belajarnya di sekolah. Stres akademik biasanya disebabkan oleh adanya academic stressor. Nah, academic stressor merupakan penyebab dari stres yang awalnya bermula dari proses pembelajaran, seperti adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang baik, lamanya belajar, banyaknya tugas, lalu rendahnya nilai atau prestasi, cemas dalam menghadapi ujian, banyaknya tuntutan dan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa, dan juga keunggulan dalam persaingan akademik yang semakin meningkat sehingga membuat mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan akademik. Berdasarkan hasil penelitian selama pandemi COVID-19, terdapat sekitar 75% mahasiswa mengalami stres akademik sedang dari 300 mahasiswa yang menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian lainnya juga membuktikan bahwa selama pandemi ini terdapat sekitar 90% mahasiswa perempuan yang mengalami stres akademik berat. Nah, sebenarnya stres akademik merupakan hal yang sangat normal yang terjadi pada mahasiswa karena stres akademik merupakan bagian dari perkembangan diri seperti penyesuaian diri dengan tatanan sosial baru, mendapatkan peran dan tanggung jawab baru sebagai mahasiswa, mempunyai beban belajar dan konsep-konsep pendidikan yang berbeda dengan masa sekolah sebelumnya, harapan dan tantangan terhadap pencapaian akademik yang baru, serta perubahan dan perkembangan konsep diri yang baru. Jadi, respon mahasiswa terhadap pengalaman, tanggung jawab baru, dan peran serta tatanan sosial yang berbeda inilah yang menyebabkan stres pada mahasiswa. Lalu sebenarnya apa sih stres itu? Jadi, stres itu merupakan suatu kondisi yang dihasilkan apabila interaksi seseorang dengan lingkungannya dirasakan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan yang dia hadapi dengan kemampuan biologis, psikologis, serta pemahaman sosial orang tersebut. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih perkembangan dari teori stres ini? Jadi, terdapat beberapa teori awal yang menjelaskan mengenai stres ini. Yang pertama, ada teori fight or flight reaction dari Walter Cannon. Di sini, Cannon menjelaskan bahwa ketika suatu organisme merasakan ancaman, tubuhnya akan dengan cepat terangsang dan termotivasi melalui sistem saraf simpatik dan sistem endokrinnya. Respon dari fisiologis yang terpadu ini akan memobilisasi organisme untuk menyerang ancaman atau untuk membela dirinya. Hal inilah yang disebut sebagai respon fight or flight. Jadi, saat seseorang itu sedang mengalami stres, itu akan muncul salah satu dari dua reaksi, yaitu fight, menghadapi, atau bisa juga
juga flight, menghindar, baik secara fisik maupun psikisnya. Fight atau melawan atau juga bisa disebut menghadapi, ini dapat mengacu pada respon agresif terhadap stres itu, misalnya dengan marah atau mengambil tindakan tertentu. Sedangkan flight ini diartikan sebagai pelarian. Tercermin dalam penarikan atau penarikan sosial bisa melalui penggunaan zat atau aktivitas yang mengganggu. Sebagai contoh, misal ada tugas yang terkait dengan akademik. Apabila seseorang ini memilih untuk menghadapi, maka ia akan mengerjakan tugas tersebut. Tetapi, apabila orang tersebut memilih flight, maka ia akan bolos untuk menghindar dari mata pelajaran dan guru tersebut. General Adaptation Syndrome menurut Hans Selye tahun 1956 dan 1976. Ketika stres terlalu kuat dan berkepanjangan, maka fisiologis akan bereaksi dengan 3 tahapan. Yang pertama ada fase alarm. Fase ini terjadi ketika adanya reaksi individu terhadap suatu ancaman atau tuntutan. Lalu ada tahap resistance atau perlawanan. Tahap ini terjadi ketika kondisi stres itu terus berlanjut, maka tubuh akan beradaptasi terhadap stresor. Selanjutnya adalah tahap kelelahan. Tahap ini terjadi ketika stres terus berlanjut dan perlawanan tubuh terhadap stres itu berkurang, maka akan mempengaruhi ketahanan tubuh yang menurun. Namun, teori-teori awal ini terlalu memandang individu secara pasif dalam merespon stres. The role of appraisal. Menurut Lazarus tahun 1970, ia berargumen bahwa stres itu melibatkan transaksi antara individu dan dunia luar seorang individu. Respon stres ditimbulkan apabila individu menilai peristiwa yang berpotensi menimbulkan stres itu sebagai benar-benar stres. Teori ini mendefinisikan 2 bentuk appraisal, yaitu primary and secondary. Primary appraisal adalah keadaan pada saat individu itu menilai mengenai suatu peristiwa yang dialaminya. Apakah itu irrelevant, is it good, ataukah itu bahaya, atau bahkan merupakan suatu ancaman. Nah, sedangkan secondary appraisal adalah ketika individu itu mengevaluasi baik pro dan kontra dari perbedaan strategi coping mereka. Lalu, apa yang dapat menyebabkan dan mempengaruhi mahasiswa mengalami stres? Kondisi pandemi yang memaksa mahasiswa untuk belajar dari rumah membuat intensitas komunikasi dan interaksi dengan teman sebaya menjadi berkurang. Kurangnya dukungan dari teman sebaya dapat meningkatkan stres akademik yang dialami. Mahasiswa yang mendapat dukungan dari teman sebayanya akan lebih percaya diri dan memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya, sehingga memudahkan mereka dalam menemukan strategi coping yang tepat untuk mengatasi stres akademiknya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, coping stres apa saja yang bisa digunakan dalam mengatasi stres akademik? Mari kita bahas lebih lanjut. Coping adalah upaya kognitif dan perilaku yang digunakan untuk menghadapi stresor. Mahasiswa yang memiliki respon coping yang adaptif dalam menghadapi stres akademik akan memiliki ketahanan atau mampu bertahan. Sebaliknya, dengan mahasiswa yang memiliki respon coping yang maladaptif. Ada 2 strategi coping yang biasanya digunakan oleh individu dalam menghadapi stres, yaitu problem solving focus coping, yaitu individu bertindak aktif melakukan alternatif penyelesaian masalah dengan menghilangkan atau mengubah stresor, kondisi atau situasi yang menimbulkan stres, serta mengurangi dampaknya melalui suatu tindakan tertentu. Strategi ini mengurangi tuntutan dalam keadaan yang menekan atau meningkatkan kemampuan dalam menghadapi masalah. Terdapat beberapa aspek, yaitu pertama, seeking informational support, yaitu berusaha untuk memperoleh informasi dari orang lain, seperti ke psikolog, dokter, atau guru. Yang kedua, confrontative coping, yaitu secara konkret melakukan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, planful problem solving,
melakukan analisis terhadap keadaan yang menimbulkan masalah, serta berusaha mencari solusi secara langsung terhadap masalah yang dihadapi. Emotion focus coping yaitu di mana individu berupaya mengatur emosinya untuk dapat menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh kondisi atau situasi yang menyebabkan stres dan penuh tekanan. Strategi ini mengurangi dampak emosional dan mengontrol respon emosional dari penyebab stres serta memungkinkan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Dalam mengatur emosional individu dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan behavioral yang berupa mencari dukungan emosional dan sosial dari orang terdekat yang dapat dipercaya dan membuatnya merasa nyaman. Atau bisa juga dengan terlibat dalam aktivitas yang mengalihkan perhatiannya dari masalah, seperti berbelanja dan juga jalan-jalan. Kedua adalah pendekatan kognitif, di mana pendekatan ini berupa pandangan individu mengenai situasi yang dapat menekan mereka. Nah, selanjutnya ada program stress management melalui teknik kognitif, yang nantinya mahasiswa akan diajarkan atau dilatih mengelola pikiran negatifnya, sehingga pikiran negatif tersebut tidak mendominasi kehidupan mereka. Selain itu, di dalam program juga diajarkan keterkaitan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Sehingga penting untuk berlatih mengelola pikiran yang muncul saat menghadapi berbagai kendala. Nah, berdasarkan penjelasan tentang stres akademik yang bisa dialami mahasiswa ataupun semua pelajar berbagai tingkat, dapat disimpulkan bahwa stres akademik merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi kepada siapapun. Kita sebagai pelajar harus tetap mengatasi stres tersebut sebelum stres tersebut bertambah parah dan berubah menjadi gangguan yang lain.